Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roronia Octaviani Larasati. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya kepada dosen pembimbing Ibu DRA Dwinastiti MSI, dosen penguji Bu Widya Stuti MPSI Psikolog, dan dosen penguji 2 Bu Nurfi Laili MPSI Psikolog. Hasil penelitian saya yang berjudul hubungan antara adversity question dengan stres akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja. Bab 1. Latar belakang. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institusi, atau akademi. Kuliah sambil bekerja tidak lagi menjadi sesuatu hal yang langka dan hanya dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi. Banyak orang yang beranggapan bahwa kuliah sambil bekerja berisiko gagal dalam melanjutkan kuliah. Tak jarang mahasiswa akhirnya putus kuliah karena sulitnya mengatur waktu antara kuliah dan kerja. Kondisi yang dialami oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya stres yang terjadi di lingkungan pendidikan biasanya disebut dengan stres akademik. Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 mahasiswa yang bekerja menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa Prodi Psikologi FPIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang mengalami stres akademik. Garminzi dan Michael mengemukakan bahwa saat dihadapkan pada kesulitan hidup, sebagian individu gagal dan tidak mampu bertahan, di mana mereka mengembangkan pola-pola perilaku yang bermasalah. Sebagian lainnya bisa bertahan dan mengembangkan perilaku yang adaptif. Bahkan lebih baik lagi bila mereka jika keluar dari kesulitan dan menjalani kehidupannya yang sehat. Pada sisi inilah adversity question memiliki aspek-aspek yang dapat memberikan gambaran mengenai ketangguhan individu dalam menghadapi hambatan atau kegagalan dan dapat memprediksi apakah ia tetap terkendali dalam menghadapi situasi atau keadaan yang sulit. Adversity question mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara adversity question dengan stres akademik pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan adversity question dengan stres akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja. Keunikan penelitian. Rujukan penelitian pertama dari penelitian Destani dan kawan-kawan tahun 2011 yang meneliti tentang pengaruh adversity question untuk mengurangi stres akademik pada mahasiswa yang bekerja di UIN Wali Songo. Penelitian mengambil subjek mahasiswa tingkat akhir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempatnya. Penelitian ini menggunakan subjek dan metode penelitian yang sama. Bedanya peneliti ini dilakukan di Sidoarjo. Rujukan penelitian kedua dari peneliti Susi Purwati tahun 2012 dengan judul Pengaruh Adversity Question terhadap stres akademik di siswa tingkat akhir sekolah menengah atas di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan respon berjumlah 180 siswa. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan tempat penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan subjek siswa SMA tingkat akhir, sedangkan penelitian ini menggunakan mahasiswa. Tempat penelitian sebelumnya di Makassar, sedangkan tempat penelitian ini di Sidoarjo. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua, yaitu kerangka konseptual. Mahasiswa yang bekerja ada 2, yaitu yang pertama adversity question tingkat tinggi kontrol, kemudian ada range endurance. Sedangkan adversity question rendah yaitu ada kontrol kurangi kontrol, range, dan endurance. Stres akademik rendah, reaksi fisik seperti kurangnya kelelahan fisik seperti kesulitan tidur, menurut kepala, dan emosional kurang reaksi perasaan dan mengabaikan, tidak memiliki kepuasan atau cemas.
Reaksi perilaku kurang adanya sikap agresif membosankan. Reaksi kognitif kurang ada kesulitan dalam kesulitan dan konsentrasi, perfeksionis dan berpikir. Sedangkan stres akademik tinggi atau reaksi fisik adanya kelelahan fisik seperti kesulitan tidur, merasa sakit kepala. Reaksi emosional adanya reaksi dari perasaan. Reaksi perilaku adanya sikap agresif, membolos atau berbohong. Reaksi kognitif adanya kesulitan dalam berkonsentrasi. Hipotesis adanya hubungan negatif antara adversity quotient dengan stres akademik pada mahasiswa yang bekerja. Semakin tinggi adversity quotient yang dimiliki oleh mahasiswa yang bekerja, maka semakin rendah stres akademik yang dialami. Begitu pula jika adversity quotient-nya rendah, maka stres akademik yang dialami akan tinggi. Bab 3. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Adversity quotient yaitu dengan X, sedangkan stres akademik itu Y. Definisi operasional, adversity quotient merupakan kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Apakah seseorang akan menyerah di dalam tantangan dan akan terus bertahan? Variabel ini akan diukur dengan skala adversity quotient yang disusun berdasarkan dimensi-dimensi seperti control, ownership, original range, dan endurance dalam STOL tahun 2000. Stres akademik didefinisikan sebagai stres yang dirasakan seseorang saat menghadapi tuntutan akademik yang melampaui kemampuan adaptasi, yaitu dalam Putri 2018. Stres akademik dapat diukur dengan menyusun skala stres akademik berdasarkan aspek stres akademik menurut Robotham dalam Azhari tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun akademik 2021 sampai 2022 yang bekerja. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 184. Selanjutnya sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tabel Ishak dan Michael dengan taraf signifikan 90% atau taraf kesalahan 10%. Jumlah sampel dalam penelitian ini 112. Teknik sampling. Sampel yang representatif pada penelitian ini adalah menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampling kebetulan atau insidental. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan dua skala psikologi, yaitu skala stres dan stres akademik dan skala adversity quotient. Hasil rehabilitas dalam skala stres akademik 0,856 dengan nilai validitas bergerak dari 0,283 ke arah 0,558. Hasil reliabilitas dari skala adversity quotient 0,916 dengan nilai validitas bergerak dari 0,316 ke arah 0,691. Bab 4 yaitu hasil penelitian. Hasil uji normalitas dapat diketahui untuk variabel adversity quotient memiliki nilai signifikan sebesar 0,129 yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan untuk variabel stres akademik memiliki nilai signifikan sebesar 0,036 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menandakan untuk variabel adversity quotient distribusi normal, sedangkan variabel stres akademik tidak tersalurkan secara normal. Maka analisis yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kolerasi Spearman-Rowe. Hasil uji korelasi Spearman-Rowe diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan secara signifikan antara adversity quotient dan stres akademik pada mahasiswa psikologi bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nilai koefisien korelasi dapat didapatkan sebesar 0,526 yang berarti bahwa adversity quotient memiliki hubungan yang sedang dengan stres akademik pada mahasiswa psikologi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sumbangan efektif adversity quotient terdapat stres akademik dapat dijelaskan oleh koefisien determinans atau R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 yang diperoleh sebesar 0,45 yang
berarti bahwa sumbangan efektif adversity quotient terhadap stres akademik sebesar 40,5%. Pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan secara signifikan antara kedua variabel pada mahasiswa psikologi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selain itu, nilai koefisien korelasi sebesar 0,526 menunjukkan bahwa adversity quotient cukup berhubungan dengan stres akademik pada mahasiswa psikologi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif, yang artinya semakin tinggi adversity quotient seseorang maka semakin tinggi stres akademiknya, begitu sebaliknya. Bab 5. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui terdapat hubungan positif antara stres akademik dan adversity quotient pada mahasiswa psikologi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nilai koefisien korelasi didapatkan sebesar 0,526 yang berarti bahwa stres akademik memiliki hubungan dengan adversity quotient dengan tingkat sedang pada mahasiswa psikologi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Adapun variabel tersebut, stres akademik atau stres adversity quotient, memiliki hubungan yang positif, yang artinya variabel yang ada tersebut berjalan beriringan, menandakan semakin tinggi stres akademik akan meningkat juga tingkat adversity quotient yang dimiliki. Begitu pula dengan sebaliknya, adapun sumbangsi efektif stres akademik terhadap adversity quotient sebesar 40,5%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.